어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira sebagai konselor dan Nurul Aulia sebagai klien saya. Jadi di sini permasalahan yang dihadapi klien saya yaitu mengenai kecemasan yang selalu ia rasakan akhir-akhir ini. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, apa yang membuat Anda merasa cemas akhir-akhir ini? Terkadang saya merasa cemas akhir-akhir ini yaitu karena pertama itu adalah tugas. Saya adalah seorang mahasiswa di mana tugas saya ini tidak henti-hentinya diberikan oleh dosen saya, dan itu merupakan suatu tujuan yang harus saya penuhi. Saya tidak mempermasalahkan bagaimana, tetapi kondisi atau jiwa psikis saya sendiri yang terkadang tidak tanpa saya sadari dan tanpa di luar dugaan sering merasa cemas hal tersebut. Selain itu, saya juga memiliki kegiatan selain di kampus dan terkadang terkendala mengenai waktu dalam pengerjaan tugas. Dan ketika deadline tugas tersebut telah dekat, saya merasakan kecemasan yang begitu sering. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Anda mulai merasakan kecemasan ini? Mengenai kecemasan ini, saya sudah mengalaminya bahkan masih duduk di bangku SMP, di mana tanpa saya sadari dan juga tanpa di luar dugaan, kecemasan inilah yang membawa diri saya hingga beranjak dan di titik sebagai seorang mahasiswa, di mana saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan rasa cemas dalam diri saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tubuh Anda bereaksi saat merasa cemas? Terkadang saya mengeluarkan keringat yang begitu banyak, bahkan sampai tangan saya keringat dingin, kemudian jantungnya berdebar, kemudian terkadang bahkan saya sulit untuk bernapas. Bagaimana kecemasan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Mengenai kecemasan ini dalam kehidupan saya, terkadang saya merasa risih, bahkan saya merasa kasihan dengan diri saya sendiri. Mengapa saya bilang begitu? Karena terkadang diri saya sendiri ingin menghilangkan rasa cemas ini, tetapi ada saja hal yang bahkan membuat saya kembali merasa cemas, dan hal tersebut menurut orang lain adalah hal sepele, tetapi di diri saya itu yang membawa pada mindset bahwa hal ini adalah hal buruk. Tetapi itu diri saya yang terkadang membawa kecemasan ini pada hal-hal negatif, sehingga dalam kehidupan saya sulit untuk mengimbangi terkadang. Selanjutnya, apakah kecemasan ini mempengaruhi pekerjaan di sekolah atau hubungan Anda seperti dengan teman-teman Anda? Apakah kecemasan ini mempengaruhinya? Kecemasan ini terkadang mempengaruhi dalam kegiatan kampus saya, bahkan di luar kegiatan kampus. Terkadang saya membawa kecemasan ini dalam hal negatif, seperti halnya saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya di kampus, tetapi cemas ini terkadang sulit untuk dihindarkan. Bahkan saya sudah semaksimal mungkin untuk berbaur kepada teman-teman saya untuk menghilangkan rasa cemas ini, tetapi tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Apakah Anda memiliki orang-orang di sekitar yang bisa diajak berbicara tentang kecemasan yang Anda alami? Terkadang saya curhat atau memberikan masalah saya ini kepada orang tua saya,
karena beliau adalah orang pertama yang dapat mendengar bagaimana saya. Kemudian saya percaya bahwasannya beliau juga pasti mengerti, dan naluri seorang ibu pasti tahu mengapa anaknya sekarang. Jadi terkadang jika cemas itu datang, saya yang tidak tinggal bersama orang tua saya karena ngekos karena kebutuhan seorang mahasiswa, terkadang saya langsung menelpon orang tua saya ketika cemas itu tiba-tiba datang. Kemudian saya juga memiliki sahabat. Nah, sahabat saya ini juga tinggal di luar kota, dan kami terbatas oleh waktu dan juga jarak, sehingga ketika cemas ini datang kepada saya tidak segan-segan untuk langsung menchat ataupun menelpon beliau untuk memberitahukan apa yang sedang saya rasakan pada saat ini juga. Pertanyaan terakhir, bagaimana dukungan dari keluarga atau teman-teman Anda untuk agar supaya Anda mampu untuk melalui setiap kecemasan-kecemasan yang Anda rasakan? Adapun dukungan yang diberikan oleh teman-teman saya, terkadang saya juga menceritakan kepada teman kampus saya, tetapi tidak spesifik atau tidak seinti yang saya ceritakan kepada sahabat saya maupun orang tua saya. Terkadang mereka memberikan dukungan seperti contohnya, jangan dibawa terlalu berpikir negatif karena ranah negatif sesuatu hal. Ubah mindset bahwa semua itu akan dilalui dan semua ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu yang selalu diberikan dukungan oleh teman-teman saya. Adapun solusi yang saya sarankan, yang pertama yaitu ubah mindset Anda dari ranah negatif ke ranah positif. Tanamkan dalam diri Anda bahwasanya tugas yang diberikan dosen ini bukan kita sendiri yang dikasih tugas. Teman-teman kita juga mempunyai tugas. Jadi kita harus memberikan semangat juga kepada diri kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu ketika kita merasa cemas, ketika perasaan cemas lagi muncul, kita cari kesibukan lain seperti berbaur sama teman-teman yang lain, cerita-cerita agar supaya kita tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas ini. Jadi itulah tadi saran yang dapat saya berikan. Semoga Saudari Aulia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya agar supaya ini perasaan cemasnya bisa dikendalikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.